Tidak ada mantan ayah. Itu. Sekalipun telah wafat. Bahkan banyak kisah di dalam Al-Quran. Dari perbedaan keyakinan pun, sosok-sosok Nabi terekam dalam sejarah. Untuk keluarga terdekat itu, sosok-sosok orang soleh masih mendoakannya. Ya, kita tidak tahu hikmah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena itu sesuatu yang kita akan dapatkan di masa depan. Boleh jadi ujian terbesarnya adalah konsistensi kita sebagai seorang anak untuk berbakti dengan cara yang berbeda. Sepanjang orang masih hidup, jangankan ayah kita, paman kita, yang tidak ada hubungan dengan kita pun, dia masih punya peluang untuk jadi orang baik sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Betapapun sikapnya kepada kita. Anda kenal Fir'aun? Bilang kenal, saya pulang. Fir'aun itu Fir'aunnya, catat kalimat ini. Fir'aun itu, Fir'aunnya, tetap diberikan haknya oleh Allah sebelum nyawanya sampai di kerongkongan untuk mendapatkan hidayah berubah jadi orang baik. Cuma Fir'aunnya saja yang enggan. Fir'aun itu hobi bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum. Dan caranya mengeksekusinya dari bayi itu sudah dibawa oleh algojonya, dibanting, digorok berkali-kali sampai wafat di depan ibu yang baru melahirkannya. Memperbudak mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dengan semua perbuatan itu, ia tetap mendapatkan haknya supaya mendapatkan cahaya hidayah hingga nyawanya sampai di kerongkongan. Ada doa yang disampaikan Nabi Musa untuk menghadap kepadanya, dikirimkan Harun untuk menemaninya, diberikan tanda-tanda kebaikan sampai ke ujungnya. Saya tanya, apakah ayah pernah bersikap seperti Firaun? Mengaku Tuhan? Tidak, pernah bunuh orang. Ya, ayah Anda tidak mengerjakan apa yang Firaun lakukan. Maka sepanjang ia tetap sebagai ayah Anda, minimal kita doakan. Itu hal terbaik yang mungkin, itulah yang bisa memberikan pengabulan doa dan jalan keluar dari apa yang kita rasakan selama ini. Untuk berdamai dengan nafsu kita, setidaknya melatih dengan doa terhadap hal-hal, sosok-sosok yang mungkin selama ini tidak ideal bagi kita. Dan itulah kehebatan dari Islam. Ketika mampu mengolah nafsu untuk bahkan mendoakan kepada orang yang menyakiti kita. Hadisnya jelas. Doakan bahkan orang yang mendolimimu, yang nggak kenal aja mendolimi. Nabi mengajak kita minimal mendoakannya. Umar itu kan masuk Islam ya karena doa Nabi kan. Umar itu kerasnya luar biasa. Dan cita-cita terbesarnya saat itu sebelum masuk Islam membunuh Nabi. Tangannya sudah terhunus pedang, mencari Nabi. Tapi dengan doa Nabi lembut hatinya, dan ternyata masuk Islam dan pembela luar biasa. Sepanjang Anda masih hidup, ayah Anda hidup ataupun telah wafat, ya masih punya kita satu kewajiban minimal dengan doa. Kalau Anda bisa menaklukkan keadaan diri kita itu, nanti penaklukan terhadap nafsu yang paling tinggi itu akan berpengaruh kepada nafsu yang lainnya. Untuk bisa mengendalikan hal terakhir yang mungkin tadi Anda katakan. Itu satu terkait dengan ayah. Yang kedua terkait dengan ibu. Kemuliaannya bahkan 3 kali disebutkan dalam hadis. Menjadi pembuka dalam ayat yang ibu disebutkan, ayah tadi disebutkan. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Abunya nggak disebutkan. Aku wasiatkan pada anak untuk meningkatkan baktimu kepada ibumu, kepada kedua orang tuamu, khususnya ibu yang telah mengandungmu, telah menyapihmu, memberikan ASI sampai menyapih merawatmu. Maksud saya apa? Kecintaan Anda kepada ibu untuk berangkat bekerja, jangan menghilangkan niat baktimu kepada ibundamu. Paham ya maksudnya? Oke. Kalau paham maksudnya begini, berangkat itu bukan sekedar cari uang untuk ibu. Karena hakikatnya orang tua itu tidak bahagia dengan pemberian uang. Mereka nggak menuntut pemberian uang. Kalau Anda sudah menikah ataupun berjalan sekarang ini, demi Allah saya katakan, ibu itu, ayah itu pada fitrah tertingginya, bahagianya itu ketika melihat kita senang. Bukan melihat banyak uang. Dengar aja kamu sehat, telepon, sehat mah, senang, itu bahagia dan luar biasa. Itu. Dan tidak menuntut balas untuk diberikan imbalan dunia. Dan lebih berbahagia ketika engkau mampu mengatakan kalimat yang baik, berbakti yang baik, mengenal engkau jadi orang baik, membawa nilai-nilai kebaikan. Maksudnya apa? Ketika berangkat ke sini Anda lakukan karena ibu, bukan hanya mencari uang materi yang Anda bisa lihat dengan kebahagiaan materi, tapi jaga amanat-amanat ibu yang baik di situ. Jadi anak yang baik, jaga amanatnya, jaga perilakunya, dan niatkan kepada Allah untuk membahagiakan ibu. Itulah yang saya lakukan sejak saya belajar. Mencari cahaya untuk kesendirian ayah di alam kuburnya, mencari kebaikan yang bisa membahagiakan ibu selama hidupnya. Dan itu yang diberikan oleh Allah pada kami saat ini. Jadi kalau Anda lihat saya seperti sekarang,
itu karena cinta saya kepada ibu, sayang saya kepada ayah. Saya bisa menghafal Quran itu, memegang mushaf yang ditinggalkan ayah, menghadap ke kiblat dan berdoa. Ya Allah, saya nggak bisa berbuat baik dalam kehidupan ayah yang hadir di samping saya. Karena dia telah tiada. Berikan saya kesempatan menerangi cahaya di alam kubur dari setiap huruf Al-Quran yang saya bacakan ini. Sampai sekarang saya jaga. Ya Allah, mohon berikan kesempatan membahagiakan ibu. Dari niat saya belajar yang menghasilkan sesuatu untuk menggembirakan ibunda saya. Jadi saya belajar itu karena ibu, karena ayah. Tapi cara kita belajar karena ibu, maka kita menjaga sikap. Maka ketika lahir dorongan untuk hasrat yang tidak bagus itu klaster ketiga, maka coba gambarkan, kalau ibu saya tahu saya begini, kira-kira saya nyaman atau tidak? Ibu senang atau tidak? Maka berdamailah dengan klaster pertama, itu akan membantu Anda untuk mengendalikan pada masalah yang ketiga. Bawalah amanat ibu pada bagian kedua, maka itu menjaga Anda cara bekerja dengan cara yang baik, dan bisa mengondisikan hasrat Anda dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, sebelum sampai kepada bab nikah, sebetulnya ada bab siam, ada bab puasa. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam. Duhai para pemuda, para pemudi, jika tiba muncul puncak hasratmu secara biologis yang tidak mudah mengendalikannya, Nabi sudah antisipasi itu 15 abad lalu. Maka berusahalah untuk menikah. Kalaupun belum ada kemampuan untuk itu, bukan hanya kemampuan material, ya, kemampuan emosional, kemampuan memanage waktu dan seterusnya, maka fa'alaihi bisyam, paksakan dirimu untuk melatih puasa. Puasa. Ya, puasa itu paling efektif. Puasa itu meningkatkan taat, mencegah maksiat. Ketika Anda melakukan tindakan itu untuk memuaskan hasrat, tapi ketika sedang puasa, itu Anda tahan. Minimal takut batal puasanya. Nah, terus melatih itu sampai kemudian ada pengendalian yang terbiasa walaupun tanpa puasa. Lakukan itu di awal dulu demikian. Puasa, puasa, puasa. Sebulan penuh puasa. Untuk Ramadan kan? Nah, waktu Ramadan kan tidak dikerjakan. Kenapa? Saat puasa kan? Nah, maka bawa itu dalam kondisi sekarang ini. Walaupun tidak Ramadan. Senin dulu, Kamis dulu, latihan. Dengan 2 tadi tambahkan. 1 klaster pertama berdamai dengan masalah awal Anda. Yang terakhir bawa niat-niat yang baik untuk ibu Anda. Kemudian berlatih puasa. Sampai punya kematangan itu. Sampai menemukan jodoh yang terbaik.